Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 UPT SMPN 30 Gresik yang saya hormati, bagaimana kabar kalian? Pak Nur berharap kalian sekeluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran kalian. Kali ini kita akan praktek berpidato. Jadi mohon maaf kalau pada pertemuan yang lalu ada di antara kalian yang sudah mengirimkan video praktek pidato kalian. Jadi sebetulnya kalau pertemuan kemarin itu sebenarnya hanya menulis saja dulu, menulis teks pidato persuasif. Nah, pada kesempatan saat ini kalian nanti akan praktek berpidato. Nah, untuk memudahkan kegiatan tersebut ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan seperti ini. Yang pertama, ini supaya kalian nanti ketika membuat video pidato itu bisa hasilnya baik, maka lakukan yang pertama ini. Yang pertama adalah sebanyak mungkin latihan dulu. Jadi jangan langsung divideokan, latihan. Bisa di dalam kamar, mungkin di ruang tamu, ayah, ibu, kakak, dan adikmu, kalian minta sebagai pendengar atau audiennya. Nah, kamu tampil di depannya. Boleh, itu untuk melatih kalian. Atau kalau masih malu, sering latihan. Baik mungkin di kamar, bercermin, kamu latihan sendiri. Baik gerakannya, gesturnya, mimik, suara, kelancarannya perlu dilatih. Nah, ini seperti gambar ini, Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita yang terkenal sebagai seorang orator. Dia tidak bisa langsung seperti saja bisa seperti ini, mahir berpidato. Bahkan menurut berita, beliau itu bisa berpidato dalam berbagai banyak bahasa. Bayangkan. Dari mana? Tidak begitu saja dia bisa, tetapi tentunya melalui latihan. Nah, kita sekarang yang mulai belajar berpidato perlu juga kalian latihan sebanyak mungkin. Seperti tadi, kalau masih malu, lakukanlah itu di kamar kalian, di depan cermin. Kalian lihat bagaimana ekspresi gesturmu, kelancarannya, dan sebagainya. Jangan lupa, nanti kalau di video yang mau dikirim ke Pak Anwar, pakaiannya yang baik, yang sopan ya. Kalau bisa berseragam malah lebih baik itu. Kemudian lakukan pidato di videomu itu secara rileks, jangan terlalu tegang. Walaupun kamu nanti memilih teknik apa, boleh teks, boleh menghafal juga boleh. Kamu hafalkan terlebih dahulu teks pidatomu itu, atau kamu boleh bawa catatan-catatan kecil. Yang istilah dalam pidato itu namanya adalah metode ekstemporan, atau kamu sudah mahir langsung serta-merta, itu namanya impromptu itu ya, metode impromptu. Dari pidato itu ada 4, ada teks, ada menghafal, ada ekstemporan, dan ada impromptu. Ekstemporan itu hanya membawa catatan-catatan pentingnya saja, tidak perlu membawa teks lengkapnya. Oke ya. Kemudian jangan terkesan arogan. Seperti apa? Menasihati audiens, jangan. Apalagi pidato yang kamu bawakan ini adalah berjenis pidato persuasif, yaitu pidato yang ingin apa? Mempengaruhi. Mohon maaf ya, bahasa yang agak kasar itu merayu, membujuk orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kemudian itu yang nasihat yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan terkesan menasihati kamu itu, karena apa? Mungkin saja audiens kita itu punya latar belakang yang lebih dari kita, pendidikannya lebih dari kita, ya, pengetahuan lainnya juga. Maka biar tidak tersinggung, apa yang kita sampaikan itu bisa mengena, yaitu jangan tampil terkesan apa? Mohon maaf, arogan atau sombong. Itu ya yang pertama yang harus kamu perhatikan. Nah, ini anak-anak, tentunya pidato yang kamu tulis kemarin itu sudah punya struktur urutan seperti ini. Yang namanya pidato persuasi. Persuasi itu mempengaruhi. Kalian punya ide, punya gagasan. Kamu punya ide unek-unek. Begini misalkan,
Belajar kelompok itu sangat penting. Nah, supaya temanmu itu yakin bahwa belajar kelompok itu memang penting dan diperlukan, harus kamu dukung dengan argumen, alasan mengapa belajar kelompok itu penting. Berikan contoh-contoh yang tidak belajar kelompok itu mungkin hasilnya kurang baik, yang belajar kelompok hasilnya luar biasa. Itu namanya argumen. Argumen itu bisa kalimat, bisa bukti, gambar atau kenyataan yang mampu meyakinkan audiens itu terhadap apa yang kita sampaikan sebagai gagasan kita di awal tadi itu. Baru yang terakhir simpulan berupa ajakan. Kalau begitu bagaimana? Belajar kelompok itu penting, buktinya seperti itu. Terus akhirnya bagaimana? Ayo kita ajak teman-teman kita yang selama ini belum belajar kelompok, belum belajar dengan baik, belum memanfaatkan waktu dengan baik, masih waktunya dibuang untuk bermain game, atau belum menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, misalkan sholat. Ya, kamu ajak dengan argumen-argumen tadi. Kalau sudah kita susun seperti itu pidato kita, anak-anak, maka pidato kita itu sudah bisa dikatakan sebagai pidato persuasi. Bagaimana? Saya kira mudah ya dipahami. Kamu bisa browsing di internet, tulis pidato persuasif, nanti muncul semuanya. Seperti ini susunannya, hanya ada 3 ini: pengenalan isu, rangkuman argumentasi, pernyataan ajakan. Pak Nur, kalau pidatonya itu 7 paragraf, Pak, mana pengenalan isunya? Ya kamu cari mulai awal. Tentunya di awal pengenalan isu, ya kan? Pidato kan seperti itu. Sapaan. Mungkin kalau kita diawali dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis, kemudian salam pembuka, sapaan. Bagaimana cara menyapa? Orang yang tua dulu disapa dulu. Kalau di sekolah, kepala sekolah, bapak ibu guru, staf administrasi, baru teman-teman. Itu sapaan. Baru masuk pada pembukaan. Yang pertama biasanya ungkapan puji syukur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita bisa hadir dalam rangka mamanya, ya kan ya, kamu menyampaikan pidato itu. Kedua kalinya mudah-mudahan sholawat serta salam, boleh seperti itu. Tapi kadang ada secara umum pidato itu langsung assalamualaikum, langsung masuk tanpa membaca ayat-ayat atau hadis yang berkaitan dengan tema yang kita pidatokan, ya tidak apa-apa, karena itu bukan merupakan wajib dalam pidato, model-model saja pengembangan. Oke ya, seperti itu anak-anak yang harus belajar tidak apa-apa. Ya pertama mungkin kurang sempurna tidak apa-apa ya, tapi yang penting kamu berani. Oke, nah ini pidato yang kamu pidatokan, boleh kamu pilih ini yang ditampilkan Pak Nur salah satu contoh, atau buatanmu sendiri, tidak apa-apa, temanya bisa bebas, yang penting pidato itu tergolong ke dalam pidato persuasif. Cirinya persuasif seperti tadi yang disampaikan Pak Anwar di depan tadi ini, ada 3 ciri ini. Pidato itu dikatakan sebagai pidato persuasif itu bahasanya adalah ajakan. Ayo mari mengajak orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, praktekkan pidatomu yang sudah kamu pilih itu, boleh pakai menghafal, boleh pakai teks, boleh pakai teknik yang lain tadi, boleh catatan kecil atau tanpa sama sekali, boleh. Kemudian videokan pidato tersebut, kirim ke WA-nya Pak Anwar. Perhatikan yang dinilai Pak Anwar nanti dalam tugas ini adalah suara, ya. Suaranya dibuka saja, tidak usah dipekek, ya, tidak usah malu-malu. Kemudian lagunya, kalau perlu tinggi ya tinggi, kalau perlu lambat ya lambat. Kemudian gesturnya, ya, kalau perlu mengangkat tangan ya angkat tangan, tidak apa-apa pidato, biar lebih ekspresif. Kemudian kepercayaan diri, ya, tampil yang pede, percaya diri, dan yang terakhir kelancaran. Nah, supaya lancar ini tentunya harus kalian baca berulang-ulang teks pidatomu. Bagaimana anak-anak? Bisa ya menerima ya? Oke, silakan divideokan. Saya kira itu pengantar Pak Anwar. Nah, ini pelajaran ini dikumpulkan Pak Anwar, ditulis Pak Anwar berdasarkan buku-buku yang sudah ada. Yang pertama bahasa Indonesia Kemendikbud kelas 9 yang ditulis Bapak Agus Trianto.
Yang kedua adalah buku bahasa Indonesia bentuk PowerPoint yang ditulis oleh Ibu K. Setianingsih yang diterbitkan oleh penerbit Intan Pariwara di Klaten, Jawa Tengah. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pengantar untuk membuat video pidato kali ini. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.